Di balik informasi lain, bisa komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta pada Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya, Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, sejumlah umat Islam sependapat dan juga setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua PBNU Yahya Holil Stakuf sebut seluruh peserta yang hadir telah menyetujui dan juga mendukung gabungan Indonesia di Board of Peace. Hal ini didasari atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat. Ya, kalau kita menyampaikan, kita yang masalah lah. Kita pertama, kita sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung. Mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menjelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan itu poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima.
Ya, sementara itu Menteri Agama Nazaruddin Umar meminta publik untuk memberi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam Board of Peace demi Palestina. Hal ini juga sekaligus meluruskan salah paham atas sikap Indonesia yang bergabung di Dewan Perdamaian Gaza. Setiap beberapa bulan sekali undangan kita ya kepada ormas-ormas ormas Islam. Jadi Bapak Presiden akan bersilaturahim. Mungkin Bapak Presiden akan berikan informasi-informasi yang aktual kepada para ulama kita. Tapi pada sisi yang terbalik juga mungkin ulama-ulama kita juga akan memberikan masukan kepada Presiden sebagai umara. Jadi hubungan antara ulama dengan umara itu dalam periode ini sangat bagus ya. Umara memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi penting kepada para ulama, tapi sebaliknya juga ulama memberikan masukan kepada Bapak Presiden selaku umara, gitu ya. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita, karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham, tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya. Bisa Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat saat berpergian ke luar negeri. Ya, faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan juga personel yang melekat pada presiden, seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Nanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia.